seperti itu sama. Di Indonesia prestasi lu gimana gitu, olahraga lu gimana? Baik-baik aja saya bilang. Tapi lagi-lagi gitu, loh, Olimpik lu cuma 1 emas loh, gitu. Dari 270 juta jiwa. Terus kurikulum olahraga lu itu ngajarin apa? Ya banyak lah gue bilang ya, supaya anaknya berhenti main handphone misalnya, beraktivitas, nggak mageran, betul ya? Ya, tapi kan lu cuma latihan 2 jam, terus ya kita latihan rendang, iya, terus kita suruh ngulang, cuma gitu doang. Bro, ada yang salah loh. Lu nanamin pendidikan karakter nggak ke mereka? Waktu itu saya juga belum begitu paham sih. Ya sih saya bilang, paling latihan teknik, fisik, selesai. Ya, ternyata dia bilang ini kekurangan guru-guru olahraga kalian mendidik tentang kebugaran olahraga. Ya, jadi menurut penelitian si olahraga ini banyak banget manfaatnya selain prestasi. Kalau tadi si Petty Ford bilang olahraga sama dengan prestasi tradisional, ternyata si olahraga ini lebih dari itu. Dia bisa ngebangun jiwa resilience-nya itu. Apa ya? Jiwa yang kuat gitu. Tangguh, tekun, tangguh. Berdampak nggak ke kehidupan? Synonim. Jadi atlet itu maksimal 27 tahun selesai, 28 tahun taekwondo. Tapi hidup itu lebih dari itu. Kalau kita ngajari penanaman karakter pada anak-anak kita di usia dini, nanti dia akan bagus ke sana. Dan itu terbukti. Seperti Jepang, Korea. Ya, di awal-awal itu yang mereka tanamkan itu pendidikan karakternya dulu, etikanya mereka dulu gitu. Etika, kerja keras, never give up, selalu itu dulu. Kalau saya percaya, nanti ya, kalau ada rezekinya saya ikut Korea Open. Ikut Korea Open. Anak kita sama anak Korea tuh kadang-kadang bagus kita loh. Mereka tuh nggak, di dojang-dojangnya biasa aja banget. Tapi nanti udah junior, seniornya, wah, jauh banget. Nah, si orang teman saya ini, dia ceritanya gitu juga. Bro, olahraga itu penting banget loh untuk penanaman karakter kita gitu. Tolong latih itu dulu kata dia. Saya dari kecil dia dulu katanya diikutin main bola. Dia orang Belanda. Latihan main bola latihan, tapi saya selalu ditanamkan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan. Pernah nggak ngajar kepemimpinan? Hah? Ada di kelas, di kelas. Pernah nggak? Jangan. Pernah nggak nyuruh muridnya stretching di depan? Pernah. Kenapa nggak bilang? Siapa yang mau coba mimpin stretching? Saya waktu awal, saya punya dojang nih. Waktu awal, siapa yang mau? Pasti nggak mau kan? Ya. Tapi ketika saya rubah bahasa saya, hey, dek, nanti udah gede, siapa yang mau jadi staff? Gak mau lah, saya mau jadi bos. Pemimpin kan? Belajar mimpin yuk. Mau semua sekarang. Setiap minggu, kalau latihan, siapa yang mau belajar mimpin? Gini semua sekarang. Saya yang milih sekarang. Dari mulai sabuk kuning, putih belum. Kuning sampai merah, siapa yang mau belajar mimpin hari ini? Untuk stretching. Ya, beda bahasa sih. Kadang-kadang kalau misalnya disuruh stretching, kesal. Tapi ketika kita mendidiknya seperti itu, jadi gua pemimpin nih. Saya bilang, kalau ada yang nggak nurut, kamu tegur ya, kamu leader. Even kalau sabuk kuning yang masih kecil, saya di pinggirnya. Nanti lihat saya ya. Tapi kalau ada yang ketawa, kamu boleh kasih tahu. Belajar mimpin. Sama loh stretching sebenarnya sama yang sebelum sering suruh. Ya. Nah ini kembali ke obrolan sama saya. Dia bilang, bro, Indonesia ini orangnya pintar-pintar loh, katanya. Rajin-rajin juga, betul. Ya, subuh udah bangun sholat, disuruh fotokopi aja mau. Ya, pintar-pintar juga. Tapi kalian tuh nggak punya jiwa kepemimpinan. Kalian tuh nggak punya keberanian. Kalian tuh nggak punya kepercayaan diri. Betul. Karena di taekwondo ini sering kita lakukan, hanya kita kurang menjelaskan. Kayak tadi kepemimpinan. Dia bilang, bro, sekarang saya ini katanya kerja menjadi konsultan minyak. Udah banyak banget negara dia tempat kerja gitu ya. Dan dia katanya, saya sering nemuin orang Indonesia
Tapi sorry, saya nggak pernah ketemu orang Indonesia sebagai orang nomor 1 di suatu perusahaan. Pernah? Dia bilang bukannya nggak mampu, sama sekali, bukannya nggak pintar. Ada kejadian kata dia di satu perusahaan. Perusahaan A ini membutuhkan general manager. Ada 3 calon kandidat. Ini Amerika, ini Australia, ini Indonesia. Ini dia tuh punya PD yang gede ya, si Amerika. Gede omong, gede mulut. Ya, so komentator olahraga dari mereka asik banyak ngomong. Ya, mungkin pendidikan karakternya gitu dia. Tapi jangan salah, olahraga mereka nomor 1 selalu loh. Betul. Mereka juga ditanamkan si penanaman karakternya dari olahraga. Ini, wah, si general manager ini pasti buat gua gitu. Gua layak, gua mampu. Dia juga punya jiwa kompetitif. Si Australia ini, gua bisa loh ngalahin Amerika ini, dia nggak bisa ini, gua bisa ini. Mantan atlet juga, si Australia ini. Di sini, Nah, Mas, ini gimana GM? Ya kalau rezeki saya mau boleh, kalau nggak apa-apa. Gitu. Kita banget loh. Gak enakan. Gak enak. Soalnya pernah ditanya, pernah ngelamar kerja? Pernah. Pernah ditanya gaji? Yang ditanya bukan kerjaannya, gajinya. Pernah? Jawab berapa? Iya, berapa dikasih lah. Gini biasanya. Dia mau gaji berapa? UMR Pak. Enggak tahu gitu. Enggak sih. Berapa aja? Enggak Aduh. gitu. Hah, apa? Kalau apa namanya, kalau dibilang UMR belum tentu kita dapat UMR juga. Enggak tahu berapa standar UMR juga kan. Ya, memang enggak dong berarti. Iya. jadi terima aja nih di bawah UMR. Enggak. Hah? Kalau ditanyain soal gaji, ya jawabnya kalau Bapak bisa gaji saya segini, ya saya akan kerja. Kalau enggak ya udah. Itulah tingkat kepercayaan diri kita. Ya. Tingkat nilai apa? Penghargaan terhadap diri kita ya sampai situ lah. Iya. Kita rubahin Atas kemampuan kita. mindsetnya gitu, mulai dari diri kita sendiri dulu bahwa kita tuh punya nilai dan itu terangkat ke anak-anak. Oke, saya kalau ditanya gaji jadi konsultan misalnya. AA mau berapa? Gini, mau syukur nggak apa-apa. Kenapa? Saya PNS gak digaji jadi aman. Gitu, ya. Ini cerita real saja tentang penanaman karakter dalam olahraga. Saya berpikir, oh iya juga ya. Selama ini kita ngejar-ngejar prestasi tapi ya, hasilnya gagal. Sementara yang lain berusaha menanamkan karakter, mental juara, ya, tangguh, disiplin, percaya diri, hasilnya wow. Yang mantan atlet, pernah nggak sih pada saat kita level 3 poinnya jauh, kenapa lama banget ya? Wah. Pernah. Sering. Kurang. Coba lihat atlet-atlet luar negeri, 3 detik pun masih wah gitu sikat. Ya, kita cuma action doang biar nggak dimarahin ya. Padahal nggak perlu dipandang lagi gitu. Oke, tadi jam 4.45 kita break sholat dulu. Izin sedikit. Bagaimana memaksimalkan program ini, sedangkan kadang kita mengikuti event itu kadang 1 kali bulan ada, dan kita harus ikut 1 bulan sekali? 1 kali 3 bulan kadang. Nah, jadi untuk memaksimalkan priorisasi data ini kan tentunya mungkin kita harus memilih-milih dulu event-event yang harus kita ikuti untuk memaksimalkan dari program itu. Tapi permasalahannya kita di sini sebagai dosen dengan mengikuti event-event ini menjadi jarak pendek ini, bagaimanakah kita melatih atau mungkin bisa bagaimana mengkombinasi dari prestasi ini untuk latihan dengan yang singkat itu. Mungkin itu saja bisa mohon dijelaskan. Memang kalau di Dojang si priorisasi ini nggak bisa 100% diaplikasikan, ya, karena dari apa ya, teorinya pun udah tidak memenuhi syarat, ya kan, harus latihan fisik, latihan teknik gitu. Itu harus terpisah. Dan ini kita ini aja udah kombinasi yang tadi, latihan fisik dan teknik dalam 1 sesi gitu, 2 jam. Itu sebetulnya jauh ya
dan yang cukup, jauh dari kata cukup. Nah ini harapan saya ketika saya menjelaskan fase persiapan umum ini, Senin tahu nih intisarinya gitu. Tahu intisari, oh berarti pada saat persiapan umum ini yang tadinya nggak tahu nih, kita bisa 3 bulan lagi mau latihan, mau tanding. Dari awal udah digeber speaking, oh ternyata enggak ya. Minimal ya kita harus mempersiapkan dulu lah di persiapan umum. Dan itemnya ternyata ini. Mungkin di sesi selanjutnya kita ketemu lagi persiapan khusus. Oh ini. Langsung pertandingan utama. Dan ini kalau paham, wah kita gampang jadi puzzle-nya. Ya, saya pun sama saat ini. Kasus kita sama di Dojang. Wah, tanding mana nih yang dekat? Tapi karena saya udah tahu nih si benang merahnya dari persiapan TPU, TPK, TPP. Jadi tinggal saya ambil, oh ini, oh cukup sampai segini. Oke, bisa. Ambil lagi ini. Sehingga nanti jadi gambar hasil yang bagus. Gak kurang satupun. Tapi ketika kita gak paham, asal copy paste dari YouTube, puzzle-nya jadi gambar apa? Satu gambar gajah, satu gambar kura-kura misalnya. Gak nyambung. Ya, jadi harapannya nanti itu sih. Kalau mau kombinasi tentu harus kita kombinasikan. Gitu kan? Ada lagi sebelum break sholat asar 10 menit aja ya. Ya. 10 menit sholat asar ya. Oke, Senin berdiri. Oh satu lagi, waktu saya datang kemarin, serius, Master Kyongne gitu ya, kan udah kita revisi nih. Sabem Nim G Kyongne, Master G Kyongne. Terus bukan, serius Kyongne, Kamsahamnida. Baru datang Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Ya, harusnya Annyeonghaseyo atau Annyeonghasemika. Saya contohin ya, serius. Saya contohin dulu. Sini gede, Annyeonghasemika. Son. Serius. Saya contohin ya, Kyongne. Annyeonghasemika. Annyeonghaseyo. Bagus nggak? Kalau Annyeonghaseyo itu untuk yang sepantaran. Tapi kalau untuk yang dihargai lebih tua kita enggak lah. Ya, itu Annyeonghasemika. Annyeonghasemika. Yo, yang orang nih pasti lidahnya udah lentur nih. Annyeonghasemika. Hasemika. Annyeonghasemika. Annyeonghaseyo. Annyeonghasemika.